Halo Sobat Ngulik, selamat datang di channel Ngulikpedia. Tempat yang ngulik berbagai destinasi wisata, hotel, dan restoran dengan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami. Di setiap video, saya akan mengajak kalian melihat suasana tempat, fasilitas, harga, hingga tips yang bisa membantu sebelum berkunjung. Jadi, kalau kalian suka konten travel, staycation, dan kuliner, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga follow @ngulikpedia di Instagram, TikTok, dan Facebook. Yuk mulai petualangan hari ini bersama Ngulikpedia. Ngebandung bareng Ngulikpedia. Nah, Sobat Ngulik, kali ini kita mau ke Bandung. Karena jalan ini kena hujan deras tapi nggak terlalu ganggu jarak pandang sih. Menurut saya kali ini di perjalanan ke Bandungnya tuh nggak terlalu macet. Padahal ini long weekend, liburnya mulai dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi memang lenggang banget di perjalanan. Jadinya nggak perlu nunggu lama, dan karena memang lenggang pun jadi nggak perlu berhenti-berhenti di rest area, sat-sat aja biar cepet nyampe. Terus ini dia, saya baru sadar di sebelah kanan tuh setelah sekian lama nggak ke Bandung ada jalur Wus. Katanya sih kalau lewat sini terus ada Wus lewat, itu berarti kita lagi beruntung. Nah kebetulan saya ini pas lewat nggak ngeliat Wus, berarti berarti saya kurang beruntung nih Sobat Ngulik. Ya berarti saya harus ulang lagi ke Bandung lagi. Nah, nggak terasa di perjalanan tiba-tiba udah sampai di pintu tol Paster aja. Nggak terlalu padat juga, walaupun keluarnya cukup padat karena memang lampu merah di depan ya. Ini udah masuk ke jembatan Pasopati dengan apa tuh tiang-tiang ikoniknya itu. Yang belum tahu, untuk Sobat Ngulik, Pasopati itu jadi jembatan yang menghubungkan Jalan Pasteur dan Jalan Suropati. Saya juga baru tahu nih karena kemarin nyari tahu. Jadi saya taunya tuh cuma icon-iconnya aja nih, kalau ada tiang-tiang begini berarti jembatan Pasopati. Dulu saya juga pernah nginep di hotel sebelahnya, sebelah kanan sini itu view-nya langsung ke tiang-tiang ikonik ini. Nantilah ke kapan waktu kalau ke Bandung lagi baru saya review untuk Sobat Ngulik. Nah ini di sebelah kiri itu arah ke Lembang. Jadi turun ke arah Ciamplas. Mungkin yang mau liburan ke arah Lembang memang lumayan macet. Tapi saya mau ambil lurus karena hotel tujuan saya itu ada di tengah-tengah. Gak jauh setelah turun dari jembatan Pasopati, ini saya udah mau nyampe hotelnya. Sebenarnya udah sampai sini cuma agak macet Sobat Ngulik. Nah hotelnya itu sebelah kiri. Akhirnya saya check in di Mercure Hotel Nexa Supratman. Di sini tuh ada kids corner juga di lobbynya, terus ada kursi pijat buat yang mau pijat. Capek-capek mungkin habis macet-macet dari Jakarta atau muter-muter kota Bandung. Nah ini harga untuk on the spotnya. Terus ada username dan password wifi, sama ada welcome drink juga, yang ini karena agak rame jadi harus minta dulu. Sebetulnya sih bisa akses ke situ, cuma lagi rame, resepsionisnya lagi banyak, jadi saya ngomong dulu minta welcome drink. Kemarin itu saya jadi dapat harga di sekitar 800 ribuan untuk long weekend di kamar superior twin bed. Tapi pas check-in ini saya minta request sih, special request untuk bednya itu dijadiin satu. Nah kalau di hotel-hotel Accor itu dibilangnya dijadikan tipe Hollywood. Jadi lebar banget, lebih lebar dari queen atau king size. Cuma memang bed covernya jadi dua dijadiin satu, itu kelihatan sambungannya. Spraynya juga karena memang di luar standarnya. Dan ini yang paling saya suka. Oh iya, buat kalian jangan lupa kalau dapat request hadap kamar view gunung, jadi bisa dapat nih, mana sih bukanya. Nah bisa dapat view gunung begini. Kalau enggak nanti viewnya ke arah jalan raya. Ini saya betah ngeliatin berjam-jam gunung begini sambil denger musik-musik pelan. Nah, ini kamarnya ya, kasurnya jadi lebih luas karena memang dua kasur twin dijadiin satu, jadi lebih luas. Ini nggak tanggung-tanggung ya. Dekorasinya tuh di atas bednya juga ada apa tadi, Pasopati, ada welcome treat juga saya dapet, ada makarun sama kayak puding gitu. Nah
Ini kulkasnya nih kebetulan saya dapat kamar terakhir nih, nggak ngerti error, nggak dingin. Nah ini kalau lagi musim libur panjang itu baiknya check-in-nya jangan terlalu sore. Ini saya sampai Bandung kurang lebih sekitar jam setengah 4, jadi kebagian kamar sisa. Ini lemarinya di atas ada ekstra bantal, bawahnya standar gantungan, terus itu kayak ada bekas hand sanitizer mungkin ya zaman Covid, cuma nggak ada isinya. Di bawahnya ada berangkas, ada sleeper 2, ya standarnya hotel bintang 4. Sekarang masuk ke kamar mandinya dengan, menurut saya ini kamar mandinya ini udah beberapa kali renov karena dari, Hotel Mercure ini juga sudah berdiri lama hingga menjadi kamar mandi yang cukup mewah seperti sekarang. Nah ini ada sebenarnya kamarnya ini kan terbuka tirainya ya, tapi jangan takut buat yang "Duh kok ke sabun tiba-tiba?" Nah, ini ada sabunnya Mercure wangi banget nih sama sampo nih. Nah ini, kamarnya ini tirainya kalau mandi bisa ditutup, jadi jangan jangan takut, "Loh kok itu kaca sampai ke bed?" Bisa ditutup kok, tenang aja. Cuma saya contohin jadi nggak perlu sampai bawah ya, saya buka lagi deh. Sabun sama samponya Mercure tuh wangi banget deh, nggak tahu mereknya apa karena udah di packaging-nya Mercure ya udah, dan ini ada 2 sikat gigi sama shower cap, standar lah ya, standar hotel bintang 4. Sebenarnya bintang 3 pun ada yang dapat seperti ini. Nah, ini ada hair dryer juga. Terus agak malam saya tuh mau cari suasana nongkrong-nongkrong, ternyata nggak perlu jauh-jauh karena di bawahnya nih ada The Light Sport Bar. Ini di lantai barengan sama lobby, di sebelahnya resto. Nah ini menurut saya oke sih dengan bar yang cukup luas begini, terus, dekorasinya juga nggak main-main ya, nggak seperti cuma asal ada, tapi lengkap di sini. Dekorasinya dari lighting-nya, lampu-lampunya sampai ke, dindingnya tuh ada ornamen-ornamennya. Ini menurut saya niat banget sih untuk sekadar kafe atau bar yang ada di lobi hotel. Ya mungkin karena ini bintang 4 ya, jadi dibuat seniat itu. Terus ini kebetulan juga lagi ada, liga, jadi di atasnya tuh ada bendera-bendera bola tuh. Ya saya sih nggak ada nobar sih hari ini, cuma ternyata beberapa hari kemudian tuh teman saya ada yang check-in di sini, terus ada nobar di restonya itu. Mmm, tapi pas saya nginap memang nggak ada nobar apa-apa karena mungkin belum mulai juga ya. Nah, ini tuh di setiap, cubiknya itu ada layar entertainment-nya, layar informasinya di situ ada apa aja di, sports bar ini. Terus ya menurut saya niat banget sih untuk cuma ya, agak sedikit berdebu karena memang pinggir jalan banget. Nah di barnya ini ada fasilitas hotel juga, ada biliar, itu di depannya ada swimming pool ya, cuma udah terlalu malam jadi saya reviewin nanti pagi aja habis sarapan. Ini kita intip sedikit aja ya. Kurang lebih ya di sampingnya biliar ada swimming pool. Swimming poolnya cukup luas kayaknya ya. Nanti pagi kita review lagi. Nah itu di sebelahnya ada resto buat breakfast. Ini ada konsol game juga. Cuma kalau mau pakai itu kayaknya harus kontak sama orang hotelnya deh gitu. Terus ada boxing arcade. Ini pakai koin ya. Pokoknya kalau sobat ngulik mau main game di sini, hubungi aja pihak resepsionisnya, nanti mereka bantu. Selesai nongki-nongki di The Light Sports Bar, saya tuh penasaran sama di lobinya ini di bagian atas lampu-lampunya kok ada motif-motif batik. Penasaran aja sih lihat, tapi kalau dari deket malah lebih bagus. Karena ini bersihinnya juga harusnya lebih susah. Saya nggak tahu ini motif batiknya ada di luar lampu atau di dalam lampu. Dari bawah sih nggak terlalu jelas kelihatan. Cuma untuk Mercure oke lah desain lobbynya. Nah ini juga ada fasilitas. Ini fasilitas ya untuk valetnya. Jadi kita tinggal menyerahkan kunci nanti diparkirin. Nggak ada biaya tambahan sih kalau saya kemarin gitu. Karena memang kondisinya penuh. Nah ini lobbynya di malam hari tetap terang ya, nggak seredup itu, tidak sesunyi itu, jadi tetap ada aktivitas di bawah lobby.
Nah, jadi kalau malam-malam mau keluar tuh nggak usah takut lobi hotelnya sepi karena tetap ada kehidupan di lobinya gitu, lampu-lampunya tetap nyala. Nah, ini lorongnya, agak gelap karena memang cukup remang-remang di depan liftnya ya. Saya mau balik ke kamar atas nih karena besok pagi mau sarapan, jadi saya mau istirahat dulu. Kita balik ke atas. Nah, ini di depan liftnya nih, wewangian-wewangian ini cukup khas sih. Ini di dalam liftnya pun ada tulisan Bandung Lautan Api dengan di atasnya ini ada lukisan Pinisi Resto yang di situ Patenggang. Entah kenapa itu salah satu ikon juga untuk Bandung situ Patenggang itu dengan Pinisi Restonya itu kapalnya besar banget dan anehnya ini kok banyak banget lukisannya sampai ke depan-depan koridor lift gitu. Nah, ini saya balik ke kamar karena mau istirahat persiapan nanti mau breakfast. Kita percepat sampai nanti pagi dan ini dia restorannya, Damar Jati House. Restorannya ini berada di lantai 1 dekat di sebelah resepsionis, di sebelah sports bar yang tadi juga saya udah review. Cukup banyak juga pilihan makanan di sini, tapi saya karena pagi itu selalu nggak ambil makan yang banyak-banyak sih. Jadi tapi nanti tetap saya liatin semua makanan yang ada di sini. Ini mulai dari restonya ini kursinya nggak terlalu banyak karena breakfast itu kan selalu ganti-gantian ya. Ada makanan dari westernnya dulu nih, ada sushi, sushinya ada 2 macam, terus ada potongan nih tomat sama timun aja sih, terus ada mini burger, ada acar-acaran, lebih ke manisan ya. Ini ada gado-gado juga. Nah, ini saya sih lompat-lompat karena saya nggak tahu bagian-bagian yang mana yang western, yang mana yang tradisional. Jadi saya lompat-lompat aja. Ini ada bubur-buburan. Ada bubur mutiara. Ini saya liatin bubur mutiaranya tuh kayak udah dicampur sama santannya gitu. Jadi udah putih di dalamnya. Terus ada bubur sumsum. Ada bubur kolak sih bukan bubur ya. Cuma kok ada di tempat-tempat bubur ya mungkin karena memang sama ya bahan pertepung-tepungan. Ada bubur ketan hitam. Nah, yang terakhir ini di dunia perbuburannya di Mercure ini ada bubur kacang hijau. Ini makannya biasanya kalau di warkop gitu kan kacang hijau dicampur sama ketan hitam ya baru ditambah santan. Ini ada sayur lodeh juga. Ada persoto-sotoan dengan kondimennya ini lengkap, tapi saya nggak coba karena memang nggak kuat perutnya makan langsung berat-berat gitu. Ini ada makanan yang Jawa Barat banget sih, ada rebus-rebusan sama cilok. Ada rebusannya ini nih cukup lengkap sih, ada jagung, ubi ungu, ubi biasa gitu, sama ya pokoknya kalau yang lagi diet-diet itu jangan takut juga di sini ada makanannya lengkap. Terus ada chicken rice clay pot, ini saya nggak coba juga karena memang saya nggak terlalu bisa makan berat ya pagi. Biasanya sih bisa, cuma pagi ini kayaknya memang kurang nafsu makan gitu, mungkin karena kemarin capek. Terus, nah ini nanti saya pesen nih ada crepes-nya ini, wanginya nih udah kayak yang di mall-mall sih. Nah di sebelahnya tuh ada sate, tapi satenya ini sate tempe sama tahu, ada nasi goreng, nah ini dia satenya tadi saya udah sebutin ya, padahal baru nongol itu sate. Terus, nah ini makanan beratnya cukup lengkap sih, rasa-rasanya juga saya nggak ragukan lah untuk bintang 4 karena ini saya coba sedikit-sedikit bumbunya terasa. Ini ada nasi pakai bawang tuh berarti nasi uduk ya gitu. Nah di sebelahnya ada lagi nasi pakai bawang, ada nasi kuning juga. Terus ada terong. Nah terongnya ini sampai yang lunak-lunak gitu jadi nggak yang masih keras ya. Ini saya suka terongnya sih. Ada lontong sayur, nah ada tambahan perbubur-buburan lagi di luar keluarga bubur yang tadi gitu. Jadi yang punya balita kan makannya bubur gitu atau nggak usah takut cari makanan yang lunak ya. Nah ini udah mulai masuk ke menu makanan western.
Ini juga saya coba sedikit-sedikit sih, tapi beberapa aja kayak, ayam-ayamnya itu saya coba sama potato wedges-nya saya coba. Sisanya sih yang kayak kacang merah tadi saya nggak coba sama jagung-jagung ini. Ya kayaknya perutnya mencernanya berat banget pagi-pagi makan kacang-kacangan ya. Terus sama sebetulnya untuk beberapa hotel saya lebih suka hotel-hotel yang omelet atau telurnya itu disajikannya fresh from the oven, nggak di stok begitu karena kan ada yang seleranya setengah mateng, ada yang seleranya well done. Jadi kalau udah cuma mungkin kalau lagi rame itu cara terbaik ya, biar nggak, antri. Nah ini untuk per kue-kueannya, per roti-rotiannya, lengkap juga sih, terus, ada banyak. Nah, bahkan ada popcorn juga di sini, terus ada roti kayak pizza sih, tapi nggak terlalu rasa pizza, ada donat, ada ini saya jujur-jujur aja reviewnya, tapi di sini tuh nggak ada gluten free corner ya, saya harapnya sih ada, atau mungkin saya nggak lihat ya. Cuma ini nah pudingnya sama buah-buahnya ini tuh ditutupin kayak di showcase gitu, ini bersih banget sih, jadi nggak kena-kena debu. Ini ada pancake, kayak dorayaki sorry, terus ada ya ini kondimennya. Ini sih saya nggak coba juga karena sebetulnya saya cari yang gluten free tapi nggak ada. Sempet tanya juga sama salah satu, mbaknya di sana, cuma mbaknya juga bingung jadi ya udah saya nggak ambil per roti-rotian gitu karena saya menghindari gandum. Jadi menurut saya sih untuk roti-rotinya ini lengkap banget. Cuma ya kalau boleh kasih saran, saya sarankan ini ada gluten free corner. Karena bintang 4 sudah oke lah untuk ditambahin gluten free cornernya. Ini serealnya seperti biasa, standar aja. Nah, cuma di Mercure ini saya baru lihat nih jus-jus yang sudah jadi adanya di dalam showcase ini nih saya jarang sih gitu. Ngelihat ada hotel yang nyediain fresh juice terus udah ditaruh showcase gitu. Tapi saya seneng sih jadi ada minuman sehatnya selain infused water karena biasanya kan jus-jus gitu jarang ya. Sekalinya ada jus rasanya kayak jus kemasan gitu, tapi ini fresh juice yang memang dari buah betulan gitu. Nah ini saya makan, oh iya saya lupa tadi saya di egg cornernya itu saya minta Indomie. Sebetulnya sih banyak pilihan makanan lain, makannya ini nggak terlalu direkomendasikan karena memang makan mie instan pagi-pagi tuh ya lebih bagus makan yang lain, ada sayur-sayuran gitu. Tapi saya di sini coba aja karena memang yang saya dengar di Mercury itu bisa request Indomie di egg cornernya. Dan mungkin salah satu cara untuk yang bawa anak-anak yang susah makan karena Indomie ini kan aromanya menggoda banget dan selera semua orang ya. Ini saya tambahin keju sama sayur-sayur apa tadi namanya teppanyaki ya. Saya tambahin teppanyaki juga. Ini baru saya makan. Jadi setidaknya walaupun makan, mie instan, tadi saya sebut karena memang mintanya nih Indomie ya, ya setidaknya walaupun makan mie instan tetap ada sayur-sayurannya. Selesai makan, ini saya baru order crepes. Aduh aromanya ini kayak di mall-mall sih, makanya saya tertarik. Kayaknya Masnya ini memang spesialis bikin crepes ya, karena lihai banget muternya gitu. Terus nggak ada bolong-bolongannya tuh, kalau kayak saya pernah lihat di video yang ibu-ibu diajarin sama pedagang crepes itu bolong berkali-kali. Ini tuh mulus banget crepesnya. Memang kayaknya Masnya ini spesialis crepes di sini. Saya pesan rasa yang pada umumnya coklat keju. Ya memang itu aja sih kayaknya rasanya, sisanya selai saya kurang terlalu suka, jadi saya pesannya coklat keju. Aduh, ini saya sambil videoin kerongkongan saya basah terus karena entah kenapa aroma crepes itu seenak itu gitu. Nah ini udah jadi, aduh, pas saya makan nih nggak divideoin karena memang saya fokus makan, ini enak pelan-pelan sambil ngelamun. Dan selesai itu saya makan puding sama buahnya, pudingnya ini warna biru ya. Nah udah balik lagi, saya, ambil kopi di resto tadi, tapi saya bawa ke bar yang tadi malam saya kesini.
Nah, ini saya mau nikmatin udara seger pagi sebetulnya. Jadi cari kafe tempat outdoor di hotel ini. Ini memang betul jadi lebih fresh sih, dan desainnya jadi semakin kelihatan karena cahaya mataharinya lebih terang dibanding lampu remang-remang tadi malam. Jadi makin cantik sih ini di sini, sports bar-nya nih, kopinya. Nah, terus saya jalan-jalan ke swimming pool-nya yang tadi malam saya review di samping biliar tadi, tapi saya nggak berenang nih, saya cuma review aja. Ini yang sebelah kiri untuk dewasa, yang sebelah kanannya ini untuk anak-anak. Yang anak-anaknya ini dalamnya 0,5 meter. Jadi kalau dewasa kurang lebih sepaha atau selutut. Nah, lanjut ke fitness centernya. Ini alat-alatnya sih nggak terlalu banyak, tapi cukup lengkap lah untuk sebuah hotel, karena memang nggak terlalu banyak orang juga yang nge-gym gitu kalau lagi staycation. Mungkin saya salah satunya yang tidak. Karena memang kalau lagi staycation gini saya bener-bener mau nyantai, menghindari rutinitas apapun itu. Nah, ini di sebelahnya fitness center ada musola yang kemungkinan dipakai sama karyawan aja, karena biasanya pengunjung itu sholatnya di kamar ya. Jadi ya oke sih gitu. Mungkin ada yang lagi nunggu check-in, karena ini di bawahnya ini lobby yang tadi kita masuk pertama. Nah, itu dia hasil ngulik kita hari ini. Semoga bisa jadi referensi sebelum dompet kalian diajak jalan-jalan. Kalau masih kurang puas, tenang. Di channel Ngulikpedia masih banyak video seru lainnya yang siap diulik. Mulai dari hotel, restoran, sampai destinasi wisata yang bikin kalian pengen langsung packing. Jadi, jangan cuma mampir. Lanjutkan petualangan kalian dengan klik video berikutnya. Siapa tahu destinasi impian berikutnya udah nunggu nih di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan racun-racun wisata dari Ngulikpedia. Saya pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap ngulik sebelum piknik, karena salah pilih bisa bikin dompet menangis. Salam ngulik dari Ngulikpedia. Bye!